Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan memaparkan hasil pengerjaan dari tugas pemrograman mikrokontroler mengenai pembuatan finite state machine synchronous counter beserta simulasi menggunakan ladder diagram. Next. Sebelumnya, perkenalkan, saya Mistaf Ramadhani, NRP 105171000094 akan menjelaskan pada poin pertama, yaitu mengenai konsep finite state machine dan study case pada tugas kali ini. Yang pertama, finite state machine merupakan metodologi perancangan sistem kontrol dengan menggunakan prinsip kerja yang meliputi state atau keadaan, event atau kejadian, dan action. Di mana singkatnya sistem ini bekerja dengan dapat beralih atau bertransisi dari satu state menuju ke state lain apabila mendapat input atau event tertentu. Kemudian, transisi tersebut akan melakukan aksi berdasarkan masukan dari event atau input tersebut. Next. Nah, untuk lebih jelasnya, berikut adalah gambaran diagram FSM. Di mana pada diagram tersebut memperlihatkan dua buah state, yaitu state 0 dan state 1, dan dua buah input serta 4 buah aksi output yang berbeda. Ketika sistem mulai dihidupkan, maka sistem akan mulai bertransisi pada state 0 dan akan menghasilkan action 1 apabila dia diberi masukan event 0. Nah, apabila dari state 0 diberi masukan event 1, maka akan menghasilkan action 2 di mana sistem tersebut akan bertransisi dari state 0 menuju ke state 1. Demikian pula selanjutnya apabila dari state 1 menuju ke state 0, apabila diberikan event 1, maka akan menghasilkan action 4. Next. Untuk case tugas pada kali ini yaitu tiap kelompok diminta untuk menjelaskan mengenai proses synchronous counter dengan kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu counting dari 0 hingga 3 secara berulang, mempunyai input clock dan reset, output adalah nilai sequential time step, key 1 dan key 0, dan saat nilai output dihasilkan, sebuah state baru S1, S0 juga dihasilkan dengan nilai 00, 01, 10, dan 11, dan bisa kembali pada state input. Nah, berikut merupakan Mealy diagram state-nya dari case pada kali ini. Berikutnya adalah penjelasan dari saya, yaitu saya Muhammad Haris Al-Rasyid, NRP 022. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses perancangan finite state machine. Next. Dalam diagram FSM ini terdapat dua, yaitu mode diagram state dan Mealy diagram state. Nah, untuk Mealy diagram state itu merupakan sistem SFM dengan output yang ditentukan oleh state dan inputnya dengan setiap perpindahan atau transisi yang dinyatakan sebagai nilai output. Kalau untuk mode diagram state sendiri, nilai output berdasarkan sistem state-nya. Setiap state dinyatakan sebagai output. Di sini terdapat diagram Mealy. Nah, diagram Mealy ini ketika A diberi input 0, maka berpindah ke B, C, dan D, lalu kembali ke A. Begitu seterusnya secara berurutan. Nah, diagram Mealy ini tidak dapat langsung berpindah dari A ke D maupun ke C, karena sistem dibuat secara berurutan. Jika diberi input berupa angka 1, maka akan bernilai reset, yaitu ketika semua state diberikan nilai input 1, maka akan kembali ke state awal, yaitu di A. Untuk nilai output-nya yaitu key 1 dan key 0, ketika A mendapat input nilai 0, maka akan mendapatkan nilai output mendapatkan output 01 dan seterusnya. Kalau Mealy diagram state, output masih berupa transisi yang dinyatakan sebagai output. Ketika diubah menjadi diagram mode, state output berupa aksen
dengan input yang di dalam lingkaran semua, seperti gambar di sebelah ini. Next. Dan di sini terdapat truth table dari diagram Moore. Nah, jadi saya akan menjelaskan dengan inputan X, yaitu 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Nah, lalu terdapat S0 dan S1, yaitu 0, 0, S dengan S0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, lalu untuk S1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Lalu untuk mendapatkan nilai N0, ketika S0 dan S1, SI diberikan inputan 0, maka akan menghasilkan 0 dan 1 untuk N1. Lalu ketika S0 dan S00 dan S11 ketika diberi inputan X, maka N0 dan N1 yaitu 1 dan 0. Nah, lalu untuk S0 dan SI ketika 1 dan 0 ketika diberi inputan 0, maka N0 dan N1 bernilai 1, 1. Lalu ketika S0 dan S1 diberi 1, 1, diberi inputan 0, maka akan bernilai 0, N0 dan N1 bernilai 0, 0. Lalu untuk selanjutnya S0 bernilai 0, S1 bernilai 0, ketika diberi inputan 1, maka akan bernilai 0, 0. Untuk S0 dan S1 01 diberi inputan 1, maka bernilai 0, 0. Begitu juga inputan 1 ketika S01, SI0, dan S011 itu juga bernilai 0 semua. Nah, untuk Q0 dan Q1 itu outputnya sama dengan state. Maka Q0 dan Q1 itu sama dengan N0 dan N1. Next. Selanjutnya, saya Dinda Karina NRP 105117000016 akan menyampaikan tentang proses rangkaian gerbang logika dan penyederhanaan. Dari truth table yang didapat tadi, diperlukan Q0 menggunakan Qmap. Maka dibuat tabel Qmap seperti berikut, yaitu di mana state 00 diberikan input 0 sama dengan 0, state 01 diberikan input 0 sama dengan 1, dan state 11 diberikan 0 menghasilkan 0, dan 10 diberi input 0 sama dengan 1. Begitu juga selanjutnya 00 diberi input 1 sama dengan 0, 01 diberi input 1 sama dengan 0, state 11 diberi 1 sama dengan 0, dan state 10 diberikan 1 sama dengan 0. Maka dari tabel Qmap tersebut didapat Q0 yaitu dengan hasil X aksen dan S0 aksen S1 dari X yang 0 maka diberikan aksen dan plus X aksen S0 S1 aksen, maka disederhanakan menjadi X aksen dalam kurung S0 aksen S1 plus S0 S1 aksen. Kemudian untuk LN0-nya berdasarkan truth table yang sebelumnya diketahui bahwa N0 sama dengan Q0. Selanjutnya untuk Qmap selanjutnya di Q1 menggunakan tabel Qmap dengan
Dengan state 00 diberikan input 0 sama dengan 1, state 01 diberikan input 0 sama dengan 0, state 11 diberikan input 0 sama dengan 0, dan state 10 diberikan input 0 sama dengan 1. Selanjutnya, apabila state 00 diberikan input 1, menghasilkan 0, dan state 10 diberikan input 1 sama dengan 0. Maka dari tabel Q tersebut didapat Q1 sama dengan X aksen, S1 aksen. Begitu juga yang didapat dari tabel sebelumnya, dari tabel tersebut didapat N1 sama dengan Q1. Selanjutnya, saya Fauzia Nurhaliza, NRP 105121000036. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses ladder diagram. Ladder diagram sendiri merupakan suatu metode yang paling umum yang digunakan untuk menjelaskan PLC. Setelah diketahui kebenaran tadi yang sudah dijelaskan teman saya sebelumnya, maka diperoleh persamaan ladder diagram. Nah, ini untuk rumusnya. Q0 sama dengan X aksen, S0 aksen, S1 plus X aksen, S0, S1 aksen. Kemudian disederhanakan menjadi Q0 sama dengan X aksen kali S0 aksen, S1 plus S0, S1 aksen. Untuk Q1-nya sama dengan X aksen, S1 aksen. Untuk N0-nya sama dengan Q0. Maksudnya di sini N0 itu merupakan next state atau rang berikutnya. Nah, rang sendiri itu merupakan baris pada ladder ini. Pada diagram ladder ini ada 4 rang. 1, 2, 3, 4. N0 sendiri ini merupakan output sekaligus input yang kita gunakan pada case ladder diagram ini. Untuk inputnya itu ada S0 dan S1. Q0-nya ini diaplikasikan ke ladder diagram ke rang pertama. S0 aksen di sini menjadi normally close. Kemudian S1 normally open. Karena ada 2 variasi, jadi ditambahkan atau OR menjadi paralel. S0 normally open, S1 normally close, S1 aksen. Kemudian dikalikan dengan X aksen normally close. Untuk trans keduanya ini X aksen normally close, S1 aksen normally close, kemudian outputnya Q1, yang ini Q0. N0 tadi menjadi input yang kemudian disambungkan dengan Q0 dan N1-nya dengan Q1. Dari persamaan ini akan langsung disimulasikan ke ladder diagramnya yang akan dijelaskan dengan saya selanjutnya. Selanjutnya, saya Alvin Cahyadi Pradana, NRP 28, saya akan menjelaskan mengenai simulasi ladder diagram. Di sini saya menggunakan software LD Micro. Dari ladder diagram yang telah dijelaskan oleh Fauzia, saya akan mensimulasikannya. Pertama, simulasi mode
lalu pilih yang Start Real-Time Simulation. Di sini untuk membuktikan bahwa ladder diagram sudah benar, yaitu dengan mencocokkannya dengan truth table yang telah dibuat tadi. Yang pertama untuk S0 diberikan inputan 0 dan juga S1 diberikan inputan 0, maka nilai dari N0 adalah bernilai 0, lalu nilai N1 akan bernilai 1. Di sini jika N1 bernilai 1, maka Q1 sama dengan N1 akan bernilai 1 juga. N0 sama dengan Q0, maka akan bernilai 0. Selanjutnya, untuk S0 jika diberikan input 0, lalu S1 diberikan input 1, maka nilai dari N0 akan bernilai 1, lalu N1 akan bernilai 0. Jika N0 bernilai 1, maka nilai dari Q0 juga akan bernilai 1 karena N0 sama dengan Q0. Lalu jika N1 bernilai 0, maka Q1 akan bernilai 0 juga karena N1 sama dengan Q1. Begitu juga seterusnya hingga S0 jika diberikan input 1 dan juga S1 diberikan input 1, maka nilai dari N0 akan bernilai 0 dan juga N1 akan bernilai 0. Jika N0 bernilai 0, maka Q0 juga akan bernilai 0, N1 juga akan bernilai 0. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.